Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaqilallah. Saya dari Universitas Kiai Haji Hasbullah, semester 6, prodi manajemen. Saya di sini ingin menyampaikan tentang tugas UAS, yakni tugas UAS dari komunikasi bisnis, bahwa tugas UAS ini adalah bagaimana caranya kita mengkomunikasikan bisnis dengan perusahaan, bagaimana caranya kita melamar pekerjaan, bagaimana caranya kita berhubungan dengan karyawan-karyawan yang ada di sana. Begitupun dengan bagaimana caranya kita melamar melalui email, kemudian kita bisa menghubungi dengan ownernya dan lain sebagainya. Untuk menjelaskan secara singkat tentang proyek UAS ini, ya tadi saya sudah jelaskan bahwasanya proyek ini adalah tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan staf ataupun dengan karyawan yang lainnya di dalam perusahaan tersebut. Kemudian saya di sini kebetulan, sudah melamar pekerjaan di salah satu perusahaan F&B, yakni adalah bakmi cap macan. Saya sudah mengirimkan beberapa CV, setelah itu kami juga mengirimkan, surat lamaran kerja terhadap perusahaan yang saya tuju, yakni adalah bakmi cap macan, dan alhamdulillahnya setelah saya kirim ternyata tidak ada balasan dari perusahaan tersebut, akan tetapi, saya diberikan opsi lain, yakni adalah untuk menemui langsung ownernya di tempat pekerjaan tersebut, dan alhamdulillahnya saya bisa bertemu dengan ownernya dan owner mengatakan, "Ya sudah tidak apa-apa, untuk hari itu saya juga bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore." Setelah itu baru saya akan menceritakan tentang proses bagaimana, naratif atau bagaimana proses mencari dan mendapatkan atau tidak mendapatkan kesempatan ini atau, bagaimana sih komunikasinya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Setelah saya menganalisis tentang komunikasi di sana, ya memang komunikasi tentang F&B ini harus memang betul-betul sejalan. Karena apa? Karena ketika kita salah ataupun ada yang namanya kesalahan, maka akan ada terjadinya, apa ya ibaratnya, kerugian ataupun kekecewaan terhadap dari, customer tersebut. Karena ketika kita memesan ataupun salah pesanan itu bisa menjadikan, barang tersebut atau makanan tersebut bisa terbuang ataupun bisa digantikan oleh yang lain. Karena ini mie ya, ketika mie itu ketika terlalu lama maka mie ini akan menjadi, seperti mengembang seperti itu, ketika dimakan pun tidak enak. Makanya hal ini perlu koordinasi secara penuh dan secara baik agar seluruh komunikasi yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa terjalankan secara sesuai yang ada di sana, seperti itu. Kemudian saya juga berhasil untuk menyampaikan komunikasi saya bersama teman-teman yang ada di sana. Saya meminta arahan kepada head dari chef-nya di sana, kemudian, bagaimana caranya saya meminta pertolongan ketika ada kesusahan, kemudian saya juga membantu teman-teman yang ada di sana bagaimana ketika ada pekerjaan yang memang, agak berat, saya bisa membantu agar bisa meringankan di sana juga. Nah, di sana ternyata memang, saya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, salah satunya ya tadi, ya posisinya adalah di sana adalah runner. Runner ini sebetulnya adalah untuk, menolong sebetulnya ataupun pembantu di belakang seperti itu. Seperti, memotong kondimen, kemudian seperti halnya membersihkan meja, kemudian ada juga untuk membersihkan piring atau bahasa sekarangnya adalah cuci piring, seperti itu. Ya memang itu semua dilakukan karena memang SOP di sana tuh seperti itu. Bahkan di seluruh F&B menurut saya memang sama, ketika dia masuk, pertama masuk itu akan masuk ke bagian runner dulu. Kenapa? Karena ketika dia langsung masuk ke kitchen atau ke dapur seperti itu, dia kan masih belum bisa nih, bagaimana caranya dia memasak ataupun resep seperti apa yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, untuk hal yang pertama atau SOP pertama masuk ke dalam perusahaan ini adalah masuk ke bagian runner dulu. Setelah itu baru bertahap masuk ke bagian kitchen atau yang disesuaikan dengan, kompetensinya, seperti itu. Jadi pengalaman terbesar yang saya dapatkan ketika saya, bekerja di situ memang menurut saya ini sangat membantu bagi saya. Kenapa? Karena selama ini saya memang belum pernah bekerja ataupun belum masuk ke dalam dunia pekerjaan.
Yang mana ini bisa membantu membuka pikiran saya, ternyata di sana pekerjaan itu seperti ini loh. Jadi pekerjaan itu ternyata tidak mudah, mencari uang itu sebetulnya tidak mudah. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus di-handle dan saya mulai bekerja ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan di suasana yang begitu panas karena di situ kan kita di Bakmi Cap Macan ini memang menggunakan metode open ya, open kitchen ya. Jadi seluruh pemasakannya kemudian memberikan apa namanya pelayanannya semuanya serba terbuka. Jadi seluruh customer ini bisa melihat bagaimana cara memasaknya, seperti itu. Jadi memang pengalaman berharga bagi saya, karena sebelumnya saya belum pernah masuk ke dalam dunia pekerjaan, ternyata dunia pekerjaan itu seperti ini loh. Jadi butuh yang namanya komunikasi, kemudian butuh yang namanya satu visi, satu misi, seperti itu. Karena banyak sekali di sana tantangan untuk menjalankan tugas ini, ya. Karena ya apalagi di sini di bagian F&B ini kan terkenal keras, ya maksudnya keras itu karena ketika ada salah sedikit saja maka customer bisa komplain dan itu bisa imbasnya ke perusahaan, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini saya akan menyampaikan beberapa foto ataupun bagaimana sih saya bekerja di sana. Nah, ini berikut fotonya di sini ya. Jadi di foto yang kiri ini adalah foto saya sedang ngoncei ataupun membuka timun ya. Kalau bahasa sekarang ngoncei, mengupas timun. Jadi timun ini memang digunakan untuk acar. Jadi di sana ada acar digunakan untuk hanya bahan pelengkap seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini adalah video bagaimana saya kerja. Ya, di sana saya sedang membersihkan meja yang dimana komunikasi dengan tim. Ya, mungkin ada beberapa foto yang tidak bisa saya masukkan di cuci piring karena entah kenapa tidak bisa masuk kembali ke ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semuanya memang sesuatu yang perlu saya pelajari karena masih banyak ya pengalaman saya di dalam dunia pekerjaan. Untuk tugas ini menurut saya sangat membantu bagi saya bahwa membuka pikiran saya bagaimana dunia pekerjaan itu terjadi karena pengalaman itu kan penting seperti itu bagi saya karena ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan itu juga harus punya pengalaman seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. eh saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bakmi Cap Macan sudah menerima saya sebagai mungkin sebagai menerima magang ataupun menerima CV saya karena bagaimanapun ini adalah penting bagi saya walaupun memang tidak ada fee-nya untuk saya tapi ini sebetulnya adalah pengalaman yang berharga bagi saya. Walaupun pengalaman ini tidak bisa dibayarkan dengan uang bagaimanapun, karena ini untuk diri saya sendiri, untuk pengembangan diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap perusahaan Bakmi Cap Macan telah menerima saya dan seluruh teman-teman yang sudah bekerja sama dengan saya, terutama head ya di Bakmi Cap Macan tersebut, kemudian bagian runner, bagian kasir, kemudian bagian apa namanya itu, steward dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya mutakhirullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan yang itu disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi untuk ownernya ya, untuk owner dari Bakmi Cap Macan, semoga sehat selalu, panjang umur dan rezekinya lancar seperti itu ya. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, saya masih lupa kepada Pak Wisnu yang sudah memberikan saya tugas ini, karena tugas ini juga penting, walaupun ini cukup berat bagi saya, tapi ini adalah pengalaman berharga bagi saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.